rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Sampai saat ini Tuhan Yesus, Engkau selalu ada menyertai kami. Terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan hari ini. Beri rema yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Orang yang menyadari kasih setia Tuhan akan memuji Dia sepanjang kehidupan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur artinya pujian bagi Tuhan. Jika kita membaca Mazmur 108 sampai pada taraf merenungkan,
kita akan menemukan beberapa hal yang luar biasa dari firman tersebut. Pertama, di sana dikatakan, bangunlah jiwaku, hatiku siap, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tertulis pada ayat yang kedua. Pada pagi hari, Daud membangunkan jiwanya. Ia berkata, bangunlah hai jiwaku. Setelah Daud membangunkan jiwanya atau dirinya, selanjutnya Daud berkata, hatiku siap ya Tuhan. Daud membangunkan dan menyiapkan jiwanya untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan bagi Daud adalah hal yang harus dilakukan. Mengapa? Karena Tuhan yang dia yakini adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Baik. Tidak ada alasan bagi Daud menunda waktu untuk memuji Tuhan. Baginya, membangun persekutuan dengan Tuhan akan menyebabkannya menjadi pribadi yang kokoh, kuat. Tidak ada kekuatan yang lebih penting daripada melaksanakan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Ia menyadari jika semakin sibuk melakukan tugas dan pekerjaan, kita harus lebih banyak waktu untuk memuji Tuhan. Waktu terbaik untuk memuji Tuhan wajib disisihkan dari 24 jam dalam sehari. Kedua, Daud mempersiapkan gambus dan kecapi untuk membangunkan fajar. Apa yang dimaksud dengan membangunkan fajar? Membangunkan fajar dalam hal ini ialah mempersiapkan diri sebelum fajar menyingsing. Daud telah mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum fajar merekah. Daud telah mempersiapkan beberapa alat musik sebelum jam 4 pagi. Jiwanya selalu semangat untuk membangunkan fajar. Untuk apa Daud bangun sepagi itu? Daud ingin bersyukur kepada Tuhan mendahului bangsa-bangsa. Ia harus bangun lebih awal dari orang-orang yang terdapat pada bangsa-bangsa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Rasanya Daud tidak sudi didahului oleh siapapun untuk memanjatkan syukurnya kepada Tuhan. Daud harus melakukannya sebagai buah sulung dari setiap hari. Ucapan syukurnya harus pertama sekali naik di hadirat Tuhan dari semua manusia yang terdapat pada bangsa-bangsa. Hal ini adalah wujud kesadarannya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Daud. Bagi Daud, tidak ada yang lebih penting untuk dirinya selain daripada Tuhan itu sendiri. Ia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan yang begitu baik pada dirinya. Pada bagian ayat lainnya Daud berkata demikian, hatinya begitu senang menyambut fajar, lebih daripada ronda menunggu pagi. Daud memiliki karakter yang luar biasa dalam hal ini. Yang ketiga, Daud menyadari kasih Tuhan lebih tinggi dari langit dan kesetiaannya mengatasi awan-awan. Itu tertulis pada ayat yang kelima. Demikian tinggi kasih dan kesetiaan Tuhan yang dialami oleh Daud. Daud merasakan kasih setia Tuhan begitu besar pada dirinya.
Kesempurnaan kasih setia Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupannya. Kasih Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Daud menyadari hidupnya berarti hanya karena kasih Tuhan. Sebaliknya, hidupnya tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan yang melingkupi kehidupannya. Kasih Tuhan itulah yang menyemangati hidup Daud untuk membangunkan fajar. Kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan jauh lebih besar dari ronda menanti pagi. Hal apapun tidak dapat memisahkannya dari kasih Tuhan yang begitu besar pada dirinya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita telah merasakan kasih Tuhan yang sempurna telah melingkupi segenap kehidupan kita setiap saat? Bagaimana rasa kebahagiaan kita yang selalu diselimuti kasih Tuhan? Apakah hal lain dapat memisahkan kita dari kemesraan kasih Tuhan? Sejatinya, tidak ada kasih yang lebih besar dari hal apapun yang terdapat di dunia ini, kecuali kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu, mari kita menemui Dia dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan. Ia akan menyempurnakan kebahagiaan kita, menyempurnakan sukacita kita, oleh karena kasih dan kesetiaannya. Yang keempat, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-6. Daud menyadari betul yang diyakini adalah Tuhan yang maha tinggi mengatasi segala langit. Tuhan yang ia imani adalah Tuhan yang mengatasi seluruh bumi. Baginya, hanya Dia satu-satunya yang patut dimuliakan di sepanjang kehidupan. Segala sesuatu yang terdapat dalam dirinya, ia sadari semuanya berasal dari Tuhan. Ia memperoleh anugerah yang besar berasal dari Tuhan. Karena itu, ia patut mengembalikan segala sesuatu yang terdapat pada dirinya kepada Tuhan yang telah menganugerahkannya. Saat ia mengembalikan segala sesuatu yang ia miliki kepada Tuhan, inilah artinya memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi, konsep dasar memuji Tuhan adalah mengembalikan segenap kehidupan kepada Tuhan yang menciptakannya. Awal kehidupan berasal dari Tuhan, dan pada akhirnya hidup akan kembali kepada Tuhan. Karena itu, selama hidup hendaknya memuliakan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Apa yang patut direnungkan terus-menerus dari pembelajaran ini? Hendaknya kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan ini hanya sementara di dunia ini. Dalam hidup yang sementara ini, kita harus melakukan segala sesuatunya menjadi kemuliaan Tuhan. Hanya dengan cara demikian kita akan mewarisi kehidupan yang kekal. Hidup yang sementara di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari konsep kehidupan yang kekal nanti. Mengapa? Karena yang dirahmati untuk memperoleh hidup kekal adalah mereka yang telah menjalani kehidupan yang sementara ini sesuai dengan kehendaknya.
Hidup yang sementara sama berbobotnya dengan hidup yang kekal nanti. Jangan lebih mengutamakan hidup yang kekal nanti, tetapi mengabaikan kualitas hidup rohani pada dunia yang sementara ini. Hanya karena mereka yang lolos dari perjalanan hidup yang sementara yang akan mendapat kasih karunia Tuhan pada hidup yang kekal nanti. Yang kelima, mohon keselamatan dari Tuhan, tertulis pada ayat yang ke-7. Setelah bangun sebelum subuh, ia mempersiapkan peralatan musik, menyadari Allah begitu tinggi dan memuliakan Tuhan. Ia memohon keselamatan yang dari Tuhan, keselamatan yang sempurna berasal dari Tuhan. Manusia berdosa berusaha mencari keselamatan kekal dengan berbagai cara. Walau demikian, manusia tidak akan menemukannya. Tidak mungkin orang berdosa dengan upaya sendiri sanggup menemukan keselamatan dari Tuhan yang Maha Kudus. Manusia berdosa tidak mungkin menemukan keselamatan karya Allah yang Maha Kudus. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan semata. Pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Manusia tidak dapat memiliki sesuatu yang patut dipertimbangkan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada manusia tersebut. Keselamatan yang dari Tuhan untuk manusia berdosa semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Bagaimana cara untuk memperolehnya? Dengan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Keselamatan akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih-Nya akan membenarkan. Bukan karena manusia itu benar, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan. Tuhan mempertimbangkannya sebagai kebenaran bagi manusia itu. Sebanyak apapun usaha manusia berdosa untuk membenarkan dirinya, tidak akan tercapai, kecuali dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh keselamatan yang kekal. Ia memberikan kepastian keselamatan kepada kita seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian renungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kiranya melalui renungan yang kita ikuti pada hari ini semakin memperkokoh iman kita, semakin menguatkan iman kita untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Amin untuk renungan firman Tuhan. Sebelum renungan firman ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami meyakini bahwa keselamatan yang dari Tuhan adalah berkat yang utama, berkat yang terpenting di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah iman dan percaya kami masing-masing supaya keselamatan itu terus mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik pada saat ini. Kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami persoalan dan tantangan hidup, kami memohon dengan kerendahan hati, berilah kekuatan kepada kami sehingga kami dapat mencari jalan keluar berdasarkan firman-Mu dari persoalan yang sedang kami hadapi. Jika ada di antara kami yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, kami bersyukur jika apa yang kami doakan Tuhan telah mengabulkannya. Tetapi kami lebih bersyukur lagi jika apa yang kami minta pada hari ini, pada saat ini, Tuhan belum mengabulkannya, karena kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kami sekalian. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan telah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa pada renungan